Silakan duduk, saudara. Dalam satu minggu ini, saya berbicara dengan beberapa saudara, dan menurut saya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pembicaraan yang ada, yang berakibat pada beberapa hari yang lalu Tuhan mengajar saya sesuatu yang sebelumnya belum pernah saya sadari, dan saya ingin bagikan buat saudara sekalian pada pagi hari ini. Saya berjumpa dengan beberapa saudara yang selama ini menurut saya adalah teman-teman yang mulai peka atau sudah peka mendengar suara Tuhan. Dan bahkan oleh anugerah Tuhan, teman-teman ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, baik untuk gereja ini, tapi juga buat saya pribadi. Dan saya berani berkata bahwa hampir sempurna apa yang mereka katakan itu hampir sempurna. Karena kemudian setelah waktu berlalu, pesan-pesan yang mereka sampaikan itu memang menjadi kenyataan dan bahkan menguatkan akan hidup saya secara luar biasa. Dan saya menghargai akan saudara-saudara yang dengan keberanian yang ada, dengan ketulusan hatinya, menyampaikan akan pesan Tuhan ini kepada saya, baik untuk gereja, untuk pribadi, dan untuk pelayanan. Dan orang-orang seperti ini sangat dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan dan dalam tubuh Tuhan. Tetapi yang kami bicarakan dalam minggu-minggu ini bukan pesan Tuhan yang seperti biasanya, tetapi ada semacam keluhan yang jujur mereka katakan. Dan kejujuran ini membuat sebetulnya kita diberkati sekali, karena dengan kejujuran itu akan membuat kita terbuka sekali. Dan ini membuat kita mengerti apa yang kita butuhkan. Dengan jujur mereka mengajukan akan berbagai macam pertanyaan yang bersangkut paut dengan kepentingan mereka sendiri. Dan pertanyaannya juga sederhana, Pak, tolong doakan, apa kehendak Tuhan buat saya? Itu pertanyaan intinya. Dan kehendaknya dalam hal apa? Tentu dalam beberapa hal yang macam-macam, masing-masing sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka. Tetapi intinya pertanyaan itu adalah doakan saya dan tanyakan Tuhan kalau perlu, apa kehendaknya buat saya pribadi. Dalam hal saya ini, kehendak Tuhan itu apa? Pada mulanya, saudara, saya menanggapi dengan serius sekali dan sampai sekarang juga serius menanggapinya. Saya berkata, baik, saya akan bantu doa. Lalu kita lihat nanti apakah Tuhan ada pesan tertentu atau tidak. Tapi yang penting saya akan bantu Anda dalam doa. Nah, hari Jumat yang lalu, pagi-pagi, Roh Kudus mulai bicara kepada saya. Dan saya sharingkan kepada istri saya. Roh Kudus berkata begini, apakah kamu tidak memperhatikan akan kejanggalan ini? Sementara orang-orang yang sama menyampaikan pesan Tuhan buat gereja, buat kamu pribadi dan pelayananmu, buat teman-teman yang lain dengan begitu tajam. Mereka menyampaikan, oh Tuhan ada pesan begini. Tuhan memberi saya pengertian ini. Ada ayat buat Bapak ini, tolong dibaca. Oh Tuhan beri saya penglihatan begini. Atau yang lain lagi. Begitu luar biasa, semua yang mereka berikan, yang mereka katakan pesan Tuhan itu melayani kamu, memberkati kamu. Tetapi ketika mereka sendiri butuh kehendak Tuhan, buntu semuanya. Saya kaget, saudara. Karena itu sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Dan kebetulan dalam satu minggu ini beberapa orang bicara dengan saya dengan kondisi yang sama. Sebagian teman-teman sendiri, sebagian dari gereja lain. Tapi saya tahu mereka sering kali dipakai Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Bahkan pesannya banyak sekali kadang-kadang. Dan memang tepat. Saya bisa mengerti itu betul dari Tuhan. Karena realitanya kemudian seperti itu. Oke?
Nah, saya merenungkan ketika Tuhan berkata begini, apakah kamu tidak melihat akan kejanggalan ini? Sementara mereka bisa menyampaikan pesanku untuk kamu, artinya pada saat itu kan mereka mendengar suaraku, mereka menerima sesuatu dari aku, lalu mereka sampaikan kepadamu, dan kamu diberkati sekali. Tetapi kenyataannya, waktu orang yang bersangkutan itu butuh kehendak Tuhan, bingung. Semua sistemnya breakdown, saudaraku. Mati semua dan kemudian tidak bisa apa-apa. Bahkan tidak tahu. Bahkan seperti orang yang tidak pernah dengar suara Tuhan. Ketika mereka membutuhkan jalan keluar, ternyata apa yang biasanya mereka dapatkan, hari itu macet total. Lalu karena macet dan tidak bisa ada jalan keluar, datang kepada orang lain yang mereka anggap juga punya kemampuan atau kesanggupan atau anugerah untuk mendengar suara Tuhan. Lalu datang ke orang, tanya dong sama Tuhan. Biasanya dia yang menyampaikan pesan Tuhan untuk orang lain. Tapi waktu untuk kepentingan dirinya sendiri, itu semua sepertinya mati. Saya tidak tahu dengan yang lain, tapi ini kasus saya jumpai dalam seminggu terakhir ini. Nah, ketika itu saya berkata, Tuhan, lalu apa yang sebetulnya terjadi? Dan dia berkata begini, coba lihat juga akan orang-orang lain. Waktu mereka didatangi orang, dan orang itu menyampaikan keluhannya, counseling. Tiba-tiba dia bisa memberikan nasihat-nasihat yang berasal daripadaku. Lalu kemudian nasihat itu dikerjakan, hasilnya luar biasa. Lihat, tetapi ketika dia sendiri butuh nasihat, tidak bisa dia mendengar nasihat yang dari Tuhan itu. Lihat akan orang-orang lain. Mereka melayani aku dengan luar biasa. Mereka menyampaikan pesan firman Tuhan lewat mimbar. Tapi ketika pesan Tuhan untuk dirinya dia butuhkan, sepertinya semua tertutup dan tidak dapat apa-apa. Lalu, saudara, orang-orang lain melihat, loh, orang ini kok munafik. Dia bisa ngomongin seperti itu, tapi untuk dirinya sendiri, dia nggak mampu mendapatkan hal seperti yang dia katakan. Lalu membuat banyak orang mulai kecewa dan mempertanyakan. Nah, dengarkan apa yang Tuhan ajarkan. Saya mau bagikan buat saudara pada pagi hari ini. Saya nggak pernah memikirkan ini sebelumnya. Ketika tiba-tiba Tuhan buka pikiran saya. Lalu ketika itu hari Jumat pagi saya di mobil, saya berdoa ngomong gini, Tuhan, lalu sebetulnya ini kenapa kok bisa begitu? Untuk orang lain bisa, untuk dirinya nggak bisa. Dengar. Roh Kudus berkata begini. Anak-anakku itu yang menyampaikan pesan-pesan buat orang lain, itu sebetulnya mereka itu tinggal atau menjalankan sesuatu dalam area yang namanya area karunia roh. Gift, karisma. Karunia, nubuat, menasehati, memberi, membagi-bagi. Pernah lihat dan dengar banyak orang yang punya karunia membagi-bagi atau memberi? Dia memberkati begitu banyak orang. Ketika dia sendiri problem dengan masalah harta, tidak bisa menemukan jalan keluar. Ada orang yang karunianya menasehati, ketika dia sendiri butuh nasihat, tidak pernah bisa dengar dari Tuhan langsung apa yang dia butuhkan. Ketika ada orang bisa bernubuat, tapi ketika dia mencari kehendak Tuhan, dia bingung apa yang Tuhan katakan. Lalu dia cari hamba Tuhan lain supaya dinubuati. Ini kan kacau semua, saudara. Roh Kudus berkata, sesungguhnya teman-teman itu, saudara-saudara itu adalah orang-orang yang beroperasi dalam area yang namanya gift atau karunia. Dan sifat utama karunia itu selalu untuk orang lain. Namanya saja karunia, gift, pemberian.
Jadi sifatnya memberi. Tidak pernah untuk diri sendiri. Misalnya begini. Oh, saya mau memberikan Alkitab ini untuk saya sendiri. Ya nggak bisa, saudara. Ini namanya beli. Ngerti? Bukan memberi, tapi beli. Kalau saya berikan Alkitab ini kepada Hengki misalnya, saya memberi ke dia. Tapi kalau saya memberikan Alkitab ini kepada diri saya sendiri, itu namanya memberi, saudara. Itu namanya beli, bukan memberi. Ngerti? Kalau karisma, kalau anugerah, kalau gift, kalau karunia, itu sebetulnya kita dari dalam ini, Tuhan memberikan lewat kita berikan kepada orang lain. Nah, ini yang bahaya sekali. Sementara orang tinggal dalam areal karunia, ternyata dia sendiri tidak punya hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhannya. Makanya orang salah mengerti. Loh, ini orang tajam sekali menyampaikan pesan Tuhan, berita Tuhan untuk orang lain, untuk gereja. Selama itu nunjuk keluar, dia akan tajam sekali. Tapi waktu butuh untuk dirinya sendiri, ini nggak bisa, saudara. Karena telunjuk ini, karunia ini nggak bisa dibengkokkan begini, nggak bisa. Engkau nggak bisa nuding, hei Agung, demikianlah pesan Tuhan, nuding Sri, dikasah begini, nggak bisa. Namanya karunia. Tidak mungkin Anda makan sendiri, istilah kasarnya. Itu untuk orang lain. Nah, selama Anda masih bisa begini, tajamnya luar biasa, saudara. Tapi waktu butuh untuk ini, karena hubungan dengan Tuhan tidak kenal dia secara pribadi. Saudara tidak punya relationship yang sehat, yang benar dengan yang di atas sana. Makanya macet. Memang gak ada salurannya, bukan macet, saudara. Salurannya itu untuk orang lain begini. Ngerti, saudara? Karunia itu selalu untuk orang lain. Makanya kalau berdoa untuk dirinya sendiri, kok nggak ada apa-apa. Ketika berdoa untuk orang lain, oh ada pesan Tuhan. Lah kok jalan lagi? Ini bukan soal on off, hidup atau mati soal dengar suara Tuhan. Tapi ini arealnya berbeda. Ketika engkau bergerak menunjuk kepada orang lain, engkau main di areal karunia. Selalu untuk orang lain. Tetapi kalau kita sendiri tidak punya hotline yang benar dengan Bapakmu di sorga, saudara waktu butuh untuk dirimu sendiri, nggak bisa. Akibatnya apa? Cari orang. Yang peka-peka siapa didatangi, saudara. Sekalipun dia sendiri belajar mendengar suara Tuhan, datengin orang, cari, tolong doain. Ya doa sendiri, buntu, bingung, nggak dapat apa. Tuhannya lagi ngambek kali sama saya. Macet, saudara. Nah dengar, menjumpai ada beberapa bahaya dalam kasus seperti ini. Kenapa kok bisa, loh Pak, kenapa kok bisa karunia muncul? Oh ya, Anda tinggal di gereja yang terbuka dengan hal itu. Setiap kali engkau mendengar orang bersaksi Tuhan bicara, aku terima penglihatan, terima mimpi, terima apa. Saudara pendengar setiap hari begitu, itu stir up, membangkitkan, mengobarkan karunia di dalam rohmu. Otomatis akan bangkit ini karunia. Karena engkau tinggal di lingkungan seperti ini. Ini akan bangkit. Tapi ini karunia hanya berfungsi untuk orang lain. Nah bahayanya apa, saudara? Yang pertama, saudara akan mengalami yang namanya rapuh di dalam. Kropos dalamnya. Karena Anda sudah memberikan nasihat banyak orang, Tuhan bicara loh. Dia bicara begini. Dan tepat. Lalu asumsi orang berkata, oh rohaninya kuat orang ini. Oh ini orang punya hubungan hebat sama Tuhan. Kenapa? Lihat karunianya hebat sekali. Lalu karena kita merasa ini orang kuat, kita bebani dia dengan banyak hal. Doakan saya, butuh apapun konselingnya, minta tolongnya, teriaknya kepada orang ini. Padahal itu areal dia bergerak, itu areal karunia. Dalamnya sendiri,
Dia mungkin gak punya hubungan yang solid dengan Tuhan secara kuat. Akibatnya apa? Dalamnya rapuh, beban yang ditindihkan dalam hidupnya terlalu berat. Nah, orang ini ketika dia kena persoalan, dia goyang dan tiba-tiba ambruk semua, saudara. Dia bisa ngerjain yang di luar hebat, tapi dalamnya sebetulnya keropos. Kalau kita hanya ngejar dan bergerak dalam areal karisma. Nah, oleh karena itu dengar apa yang Paulus katakan. Coba buka dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya apa? Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, dia nyampaikan berita ini kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kan aneh. Bisa melayani orang lain, dirinya sendiri ditolak Tuhan. Kenapa? Karena karunia selalu membawa telunjuk kita ini kepada orang lain, saudara. Tapi tidak pernah kita belokkan untuk kepentingan kita sendiri. Untuk engkau mengerti kehendak Tuhan, saudara harus punya hubungan yang benar, yang pribadi, yang intim, yang sehat dengan Tuhan. Dan itu beda dengan gift, dengan karunia. Kenapa orang karismatik banyak jadi batu sandungan? Karena mereka bergerak dalam area karunia untuk orang lain. Tapi karunia itu tidak pernah bisa kerja untuk dirinya sendiri. Dia bisa nasihati orang begitu banyak, tapi dia sendiri tidak mau dengar nasihat Tuhan. Karena sebetulnya dasarnya hubungannya dengan Tuhan tidak sehat, saudara. Makanya terus terang saya berani berkata pada saudara, gereja yang membawa jiwa-jiwa baru langsung dalam pelayanan, gereja itu sedang membunuh akan domba-domba Tuhan perlahan-lahan. Gereja kalau membawa akan jiwa-jiwa baru langsung dalam pelayanan, dengan motif supaya jangan pindah gereja lain, dengan motif supaya jangan hilang, saya beritahu saudara, engkau sedang dibunuh perlahan-lahan. Karena tiba-tiba engkau diajar untuk memberi kepada orang lain, tanpa dasar hubunganmu dengan Tuhan diberi dasar yang kokoh dulu. Saudara, satu kali akan runtuh. Saya lihat ada banyak orang, begitu statusnya di luar dalam masyarakat itu menengah ke atas, begitu bertobat naik mimbar, dia sudah khotbah di mana-mana. Dia bisa khotbah, dia bisa bicara, tidak menjamin dia punya hubungan yang baik dan solid dengan Bapaknya. Dan waktu dirinya kena persoalan pribadi, runtuh dalam sekejap, saudara. Saya dengar kesaksian di satu kota. Ada satu pengerja gereja, pengusaha yang di luar suksesnya luar biasa. Nah, pengusaha ini kerja di banyak pekerjaan Tuhan dan hebat sekali. Tapi tiba-tiba orang mendengar dia runtuh, utangnya banyak, dan main kuasa gelap. Tanpa ada orang-orang Kristen lain bisa mendeteksi pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan, kenapa sampai dia main kuasa gelap? Dia frustrasi dengan persoalannya tidak pernah selesai. Akhirnya cari kuasa gelap untuk nolong dia. Hasilnya apa? Runtuh sama sekali. Dan waktu kebongkar semua malu. Kenapa kita bisa kecolongan? Menurut saya bukan kecolongan, tapi gereja itu sendiri yang menciptakan keadaan seperti itu. Ngerti? Kalau kita hanya bergerak dalam area karunia, Anda akan nudingi orang terus. Saudara akan terus ngomongin orang. Belum tentu engkau punya hubungan yang solid. Paulus berkata, jangan sampai kalau aku sudah memberitakan Injil kepada orang lain, nanti aku sendiri akan ditolak oleh Tuhan. Saudara, ini basic sekali, ini dasar sekali. Kalau kita bisa memahami akan hal yang satu ini, dasar kita akan solid, dasar kita akan teguh. Tidak lagi ada kekhawatiran, tidak lagi ada pertanyaan, mengapa ketika aku membutuhkan akan Tuhan, sepertinya tidak ada jawaban sama sekali. Ini yang pertama. Bahaya kedua, dengar saudara. Kalau kita hanya bergerak dalam area karunia,
itu membuat hidup kita terbiasa nunjuk orang lain. Padahal sebetulnya yang paling membutuhkan itu siapa? Ya masing-masing kita dengan Tuhan. Nah, kebiasaan begini terus lama-lama akan membuat saudara jadi orang yang punya perasaan innocent, tidak bersalah, padahal hidup dalam dosa. Nah, ini membuat hidup kita jadi bebal, saudara. Kita bisa nasihati orang, kita bisa melayani orang, kita bisa memberi, kita bisa berkorban, kita bisa bernubuat, kita bisa apapun juga. Melayani orang, doakan orang sakit sembuh, mujizat terjadi. Tetapi hidupnya sendiri bebal di depan Tuhan. Nah, saya baru bisa mengerti jelas akan apa yang Tuhan katakan. Coba buka Matius pasal yang ke-7. Matius 7. Lihat pada ayat yang ke-21, 22, dan 23. Matius 7, mulai 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal dari kata Yunani ginosko yang artinya to know by experience. Mengenal oleh karena pengalaman bergaul, berjalan bersama dengan dia. Bukan pengetahuan di otak, tapi pengetahuan karena kita bergaul dengan Tuhan. Dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, orang-orang ini beroperasi dalam hidupnya dalam hal karunia. Namun dia tidak pernah punya hubungan persahabatan, hubungan yang sehat dengan Tuhan yang di surga. Nah, akibatnya apa? Tetap dia bisa jalan dalam hal karunia, tapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saya sering kali tanya dengan banyak orang yang mengalami berbagai macam manifestasi, yang kamu rasakan apa, yang kamu terima dari Tuhan apa? Saya ingin tahu apakah sekedar itu bergerak dalam karunia, atau sebetulnya ada sesuatu yang dalam yang sedang Allah kerjakan. Saya akan cukup puas kalau saya mendengar saudara bersaksi ada sesuatu di dalam yang Tuhan kerjakan. Saudara, dengarkan baik-baik. Banyak orang Kristen akan terpancing, terpikat untuk melihat akan gerakan Tuhan, manifestasi Allah yang luar biasa, dan segala macam karunia yang kita perhatikan. Tetapi kalau kita sendiri tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang sehat dan kuat, saudara satu kali akan kaget sekali ketika dia berkata, aku tidak kenal engkau. Engkau orang yang jahat, kata Tuhan. Dan dia berkata, aku tidak pernah kenal dengan engkau. Kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, dengarkan baik-baik saudara. Jangan banyak orang, oh saya kagum sama ini Pak. Waduh, karunia begitu. Jangan kagum dengan karunia orang. Kagumi Tuhanmu. Dan miliki akan hubungan yang kuat, yang solid dengan dia. Sebab pada waktu engkau mulai kenal dia sebagai pribadi. Dan engkau mengenal dia dalam hubunganmu yang sehat dengan dia, dengan Tuhanmu. Saudara akan mulai mengerti akan perasaannya. Engkau akan mampu mengerti akan pribadi dan karakternya. Kalau kita tidak mengenal dia dengan baik, hubungan pribadimu dengan dia tidak sehat, engkau hanya bergerak dalam area karunia, engkau hanya berkata Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Satu kali tiba-tiba engkau akan runtuh karena engkau sendiri tidak mau bertobat dari dosamu. Saya beri contoh saudara. Kalau Anda baca dalam Hakim-Hakim, ada seorang hakim yang karunianya menurut saya paling powerful. Namanya Simpson. Saudara tahu? Orang yang begitu dahsyat disertai Tuhan, dipakai Tuhan. Waktu Tuhan meninggalkan dia, Simpson tidak tahu saudara.
Ini artinya orang ini sudah nggak peduli sama sekali. Dan tidak ada jalinan batin dengan Tuhannya. Orang kalau punya hubungan batin dengan Tuhan kuat dalam rohnya. Ketika Tuhan tinggalkan dia segera tahu. Karena Tuhan pergi dengan hati yang duka sekali. Tapi kalau orang tidak punya hubungan dekat dengan dia tinggalkan saudara, engkau tidak tahu. Di Amerika beberapa hamba Tuhan dipakai Allah luar biasa. Mati mendadak, dilihat mulutnya bau alkohol. Kok bisa? Dia hanya bergerak dalam areal karunia. Hubungan pribadinya dengan Tuhan kecil sekali. Seperti Simpson persis. Dia hanya teriak kepada Allah waktu butuh. Bukan sebagai hubungan yang baik. Waktu mau mati kehausan dia teriak, Allah beri air. Dan baru terakhir ketika dia berseru, dia berkata, lihat akan aku Tuhan. Hatinya mulai bertobat, Allah kembalikan kekuatannya sekali dan langsung dia mati. Saudara, ini loh bahayanya. Saya mau katakan sebagai peringatan buat setiap kita. Jangan terpikat dengan karunia. Jangan hanya ingini mendengar suara Tuhan untuk bisa disampaikan kepada orang lain. Tapi ingini suatu hubungan pribadi dengan Tuhan yang sehat. Yang membuat engkau bisa mengerti akan hatinya. Engkau bisa meraba keinginannya. Engkau bisa meraba akan hatinya. Pada waktu itu engkau akan tahu perasaannya. Itu akan mempengaruhi seluruh kehidupanmu, cara berpikirmu, cara bicaramu, cara bertindak saudara akan beda sama sekali. Kenapa? Karena engkau mulai mengerti akan perasaannya. Pada waktu engkau mengerti akan perasaannya, saudara akan bisa menyenangkan akan hatinya. Engkau bisa terus berkarunia luar biasa. Tapi dasarmu solid karena engkau memahami akan perasaan dan memahami akan hatinya. Dengarkan baik-baik. Kita mengalami kejadian yang luar biasa hari Minggu sore yang lalu. Tempat ini penuh sekali. Saya merasakan Tuhan hadir. Tapi ketika kami mulai melayani, saya ngerti saudara, itu berkat seperti terkendala, diblokir. Saya bingung sekali. Kenapa nggak bisa nembus sampai ke jemaat? Diblokir. Sampai akhirnya jam 7:30 kira-kira. Saya ngerti kita nggak bisa terima lebih daripada apa yang ada. Oh ya, Tuhan kerja. Dan banyak orang dijamah Tuhan di depan. Sebagian dari Anda mungkin tidak pernah tahu itu. Tapi saya ngerti itu seperti diblokir. Dan saya bergumul, Tuhan apa yang harus aku buat. Saya bisa paksakan lagi yang keluar ke dagingan saya. Dan saya ngerti ini nggak bisa nembus sampai ke belakang. Dan akhirnya saya akhiri kebaktian hari Minggu malam yang lalu. Dalam hati saya tahu belum selesai. Dan sebetulnya Tuhan duka, saudara. Saya ke kantor saya ganti pakaian karena basah kuyup. Biasanya saya berdoa sebentar sebelum saya turun kembali. Tapi saat itu Tuhan berkata turun, saya turun. Di sini masih ada beberapa puluh teman yang belum pulang. Saya bicara beberapa saudara, saya berkata, ini begini diblokir, saya bilang. Dan waktu kami bicara begitu, saya ngerasakan Tuhan begitu kuat dalam ruangan ini. Lalu kumpul, teman-teman pada kumpul semua, tanpa disuruh bisa ngumpul sendiri kira-kira 45 anak atau 50 orang. Lalu kemudian saya berkata begini, ini Tuhan masih ada loh. Kita ambil gitar nyanyi, jadi ini saya bilang. Banyak orang tertawa, terus saya bilang ambil gitar. Nah waktu nyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Beberapa orang dijamah Tuhan, dia nangis. Saya beberapa orang jerking. Tuhan suruh saya numpangi tangan seorang teman. Dia jatuh ke bawah. Terus Roh Kudus berkata begini, suruh mereka gandeng tangan. Bukan buat lingkaran, tapi hanya gandeng tangan. Karena itu nggak teratur lingkarannya. Pokoknya asal kanan kirinya ada orang gandeng tangan. Dan dia beri saya penglihatan begini. Seperti air yang berputar kuat sekali. Tapi air ini membersihkan. Tahu, kayak nyemprot kuat, muter, tapi ini membersihkan, saudara. Dia berkata, waktu mereka nanti gandeng tangan, aku akan bersihkan mereka.
Dan luar biasa. Saudara bisa tanya mereka. Kami gandeng tangan. Nggak ada orang bahasa roh. Nggak ada orang nengking dalam nama Yesus. Nggak ada orang numpangi tangan. Semua gandeng tangan. Begitu gandeng tangan, saya lihat air itu mulai mutar. Dan waktu saya lihat air itu mulai mutar, banyak orang pelepasan, saudara. Itu bisa massal pelepasan. Terus begitu. Sekian menit itu pelepasan tanpa orang tengking. Dan beberapa orang bersaksi, Tuhan membuat pembersihan yang luar biasa. Luar biasa. Heran. Dan bahkan Tuhan beri bonus yang lain lagi. Ketika saya pulang, saya tahu Tuhan berkata begini. Karena engkau peduli dengan perasaanku. Karena engkau mau peduli dengan apa yang aku rasakan. Apa yang sebetulnya terkendala, akhirnya aku beri. Yang dapat siapa? Yang tinggal sampai terakhir itu, yang kedua itu. Harusnya power itu sampai kepada jemaat. Minggu malam kemarin itu seharusnya terjadi pelepasan massal, saudara. Nah, saya bertuhan, tapi kenapa terkendala? Kenapa terkendala? Dan dia berkata, karena banyak orang datang pengen nonton dan tidak mengingini mencari aku. Betul kan? Mau lihat kayak apa tuh? Katanya aneh-aneh di sini. Mau lihat. Tuhan bukan gadis yang senang ditontoni, saudara. Kayak zaman Siti Nurbaya. Dia mau diingini. Dia bukan barang tontonan. Kalau umatnya datang nonton, saudara pikir tidak mendukakan dia? Oh, duka, saudara. Dan waktu dia duka, itu membuat kendala sendiri. Yang berkatnya nggak bisa nembus sampai ke jemaat. Tapi kalau ada orang-orang yang mulai ngerti perasaannya. Dan diizinkan apa yang masih ada itu diturunkan. Hasilnya luar biasa. Menurut saya selama saya melayani ini pertama kali saya lihat. Orang gandeng tangan tiba-tiba pelepasan semua. Saya melihat itu anugerah Allah yang luar biasa. Dengar baik-baik. Saudara bisa gerak dalam area karunia. Engkau bisa memberitahu orang begitu banyak. Tapi selama engkau tidak punya hubungan pribadi yang sehat dengan dia. Dan tidak belajar meraba, mengerti akan isi hatinya. Mengenali akan pribadinya. Saudara tidak akan pernah punya kekuatan hidup yang sebenarnya. Area karunia itu tidak pernah menopang apapun dalam kehidupan kita. Pada waktu engkau membutuhkan akan Allah secara pribadi untuk dirimu sendiri, karunia itu tidak menolong sama sekali. Karena diperuntukkan bagi orang lain dan bukan untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kita punya hubungan pribadi dengan Allah kita, secara sehat dan kuat, kapanpun engkau berteriak, engkau tahu kepada siapa engkau berbicara, engkau tahu isi hatinya, engkau tahu kehendaknya, engkau tahu firmannya, engkau tahu maksudnya yang jelas dalam hidupmu. Sementara engkau melayani orang dengan lebih hebat lagi, engkau punya hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhanmu. Saudara, kalau sampai ini terjadi, betapa luar biasanya Allah akan memakai kehidupan kita. Makanya Paulus berkata, kejarlah kasih, tapi ingini karunia. Nah, ada banyak gereja berkata, orang berkarunia kok seperti itu hidupnya. Kita tolak karunia, kita mau kasih. Saya berkata itu juga melanggar firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, kejar kasih dan ingini karunia. Begitu engkau kerjakan dengan imbang keduanya, engkau mengejar dia, engkau mengingini dia, engkau mengejar akan Tuhan, mengingini akan karunia, itu akan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, saya berharap ini membuka akan mata rohani kita. Sesungguhnya bergerak hanya dalam areal karunia saja tidak akan pernah menolong banyak. Ayat yang terakhir, Mazmur 119. Ayat 135 dan 136. Mazmur 119 ayat 135 dan 136. Sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Tauratmu.
Alkitab berkata, sinarilah hambamu dengan wajahmu. Ketika dia mendapatkan akan wajah Allahnya, dia mencari akan wajah Tuhannya. Dia berkata, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Yang ngajar siapa? Tuhan sendiri. Dia menjerit, dia minta Allah mengajar dia akan ketetapannya, yaitu hatinya, kehendaknya, pikirannya. Tuhan ajarkan itu, bukakan kepadaku. Pada waktu kita belajar melihat akan hatinya, meraba hatinya, mengerti perasaannya, memahami pikirannya. Pada waktu kita mulai mengenal dia, waktu kita bergaul dengan dia, kita baru bisa menangisi orang lain. Ini yang sehat, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan dulu, baru biarlah karunia itu menyertai akan kehidupan kita. Paulus berkata, dia berkata, aku mengingini akan Tuhan, mengenal dia, baru kuasa kebangkitannya. Saudara, biarlah hidup kita didasari oleh karena pengenalan akan dia. Waktu kita bergaul bersama dengan dia, kita makin kenal siapa Tuhan kita. Lalu kuasa kebangkitannya akan turun dalam kehidupan kita dan lewat kehidupan kita. Dengan demikian, sekalipun kita melayani banyak orang, pada saat yang kau membutuhkan akan dia, saudara akan tahu sebetulnya apa yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, kita hidup dalam lingkungan gereja yang terbuka dengan karunia. Saya senang kalau orang bersaksi, Tuhan bicara pada saya begini-begini. Oh, itu penting sekali. Baik disampaikan kepada orang lain, untuk gereja, untuk saya pribadi, itu blessing, itu berkat, itu karunia. Tetapi tidak pernah bisa menjamin engkau bisa pakai itu untuk dirimu sendiri. Karena namanya karunia, gift, pemberian. Engkau mesti berikan kepada orang lain dan bukan kepada dirimu sendiri. Dan pagi hari ini saya berdoa supaya ini menyentak dan membuka akan pikiran hati kita. Saudara, itulah sebabnya saya merasa sekali dorongan Tuhan begitu kuat. Mulai Kamis depan kita buat kebaktian tengah minggu. Dan saya mau pakai waktu yang ada sebagian besar untuk memberikan pelajaran, pengajaran lagi. Saya melihat ada banyak areal karunia yang hebat, tapi dasarnya hubungan dengan Tuhan nggak hebat. Banyak orang yang tidak kenal pribadi dengan Tuhannya. Hanya tahu tentang Tuhan, tapi tidak kenal betul pribadi. Kemarin saya sharing, saya berkata begini. Kalau orang itu tahu tentang Tuhannya, dia bisa ngerti banyak. Tapi dia tidak kenal pribadi. Contoh, saudara mungkin tahu tentang Pak Wali Kota atau Pak Presiden. Tapi saudara tidak kenal dengan dia. Mau nelpon rumahnya tidak berani. Masuk rumahnya takut. Kenapa? Tidak kenal pribadi. Hanya tahu dari mana? Baca koran. Tahu. Tapi gak kenal pribadinya. Saudara gak tahu kebiasaannya, gak tahu hobinya, gak tahu kesenangannya, gak tahu apa yang tidak disukainya. Tapi kalau engkau kenal pribadi, itu lain. Saya pribadi sedang belajar tentang dia sampai hari ini, saudara. Jujur, masih banyak hal yang ternyata saya ini salah faham dengan Tuhan. Saya beri contoh ya, saudara, sebelum kita berdoa. Kemarin pagi-pagi saya sedang mandi. Tuhan ngajar saya tentang talenta beberapa hari ini. Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Lagi mandi, saya ngomong dengan Tuhan. Ayah Tuhan. Ya tentu saja yang dapat talenta cuma 1 itu ya marah. Temannya dapat 5, dapat 2. 2 itu kan 2 kali lipat dari dia. Ya marah Tuhan. Dapat 1, kalau dagang sekali rugi habis amblas. Ya benar saya bilang, simpen aja. Ya toh? Ya dagang kalau 5, hilang rugi 1 masih punya 4. 2 sekali rugi masih 1. 1 rugi bablas, utang malah. Bangkrut. Ya tentu aja, simpen aja udah. Daripada kurang lebih baik utuh. Tambah lumut, tambah kotoran, kembalikan.
Kan Tuhan nggak rugi. Modal kembali. Saya bilang gitu. Cuma sedikit untuk apa? Yang ngamuk Tuhan. Coba diberi 5 semua. Lain ceritanya. Saya berkata gitu. Nah, masih salah paham sama dia. Saya lihat banyak orang setuju dengan pandangan saya. Setuju, Pak. Iya, dapat kok siji tok ngopo. Ya kan? 5 lumayan, 1 untuk apa? Kan begitu. Saudara tahu apa yang Roh Kudus katakan? Dia berkata begini. Dalam Injil Lukas, yang dapat 10 talenta merentah berapa kota? 10 kota Tuhan. Jadi 1 talenta equal sama dengan nilainya dengan apa? 1 kota. Orang yang punya 1 talenta itu tak beri 1 kota. Itu wali kota. Yang sedikit menurut kamu, menurut aku, itu sangat banyak buat kamu. Nah kalau ada wali kota nganggur, tidur-tiduran, ngorok, jahat ya? Ya jahat Tuhan. Kampung bisa kebanjiran semua. Kalau wali kota mau kerja, baik ya? Ya baik Tuhan. Nah itu, wali kota malas. Tendang aja katanya. Ya diam. Jangan bantah-bantahan sama Tuhan dan saudara ya. Tapi bagus untuk membuka pandangan kita. 1 talenta itu nilainya sama dengan 1 kota. Sedikit tuh. Ya memang Tuhan kok cuma 1 talenta. Ya memang aku ini gede sekali. Ngomong barang gedemu itu kecil sekali buat aku. Ya udah gitu aja. Iya ya saya bilang. Kalau sekota cukup Pak? Cukup. Dagang Tuhan cukup. Berapa bank kita punya di Semarang? Ayo. Kelompok no duit ya saudara. Untuk dagang. Cukup gak? Cukup sekali saudara. Sedikit atau banyak? Ya banyak Tuhan. Kalau disimpan. Ya malas Tuhan. Nah ya makanya gue tendang katanya gitu. Saya bilang ya benar juga. Benar. Saudara masih banyak yang tidak ngerti tentang Tuhan. Bayangin. Kalau Anda setuju itu kan Anda berkata, oh Tuhan itu jahat, yang benar jahat. Ya. Karena apa? Nggak kenal dia secara pribadi. Ngerti saudara? Jadi baiklah jangan bergerak dalam areal karunia. Nanti disalah mengerti orang. Dipikir ini hebat. Tumpui macam-macam. Berak runtuh saudara. Amen. Belajar. Kenal dia dengan kehendaknya. Dan saya ingin dalam bulan pertama bulan Maret ini, kalau Tuhan izinkan saya akan ngajar tentang pribadi Roh Kudus supaya Anda kenal dengan dia tiap Kamis itu, supaya Anda kenal dengan dia dan mulai bersekutu dan kenalan dengan dia. Saya harap dengan itu akan membuat pertumbuhan yang sehat dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Buka mata hati kami Tuhan. Buka mata rohani kami. Buka mata rohani kami. Buka mata rohani kami. Buka mata rohani kami Tuhan. Buka mata rohani kami. Buka mata rohani kami Tuhan. Bukan hanya karunia Tuhan, tapi hubungan pribadi dengan Engkau. Kenal betul dengan Tuhannya. Bukan mengenal tentang Tuhan, tapi mengenal Tuhan, berkenalan dengan Tuhan, tahu Tuhannya, sahabat daripada Allahnya. Biar Roh-Mu yang kudus memeriksakan batin kami masing-masing. Biar Roh-Mu yang kudus memeriksakan batin kami masing-masing. Tuhan, biar tidak berhenti hanya pada bagian karunia, di mana kami memberkati orang lain begitu luar biasa, menyampaikan pesan Tuhan, perintah-perintah Tuhan begitu luar biasa. Tapi ternyata kami sendiri tidak punya relationship yang sehat dengan Engkau. Dan akibatnya kami lihat dari buah hidup kami, waktu kami sendiri teriak minta tolong kepadamu, kami tidak tahu apa yang harus kami alami. Saudara, saya bahkan ketemu dengan gembala sidang dalam minggu terakhir ini, yang ngomong yang sama.
Tempat saya apa betul Pak sebagai gembala sidang? Saya berkata bagaimana mungkin hal yang mendasar sendiri tidak pernah bisa mengerti. Kita bisa mengerjakan kehendak Tuhan dengan sempurna. Sementara banyak pesan Tuhan disampaikan lewat dia untuk orang lain. Ketika dia sendiri membutuhkan akan pertolongan dan kehendak Tuhan. Seperti semuanya itu gelap dan buntu. Jangan mau seperti itu saudara. Karena engkau akan rapuh di dalam. Dan jadi orang yang bebal, yang sukar sekali bertobat. Karena selama ini hanya terus telunjukmu tertuju kepada orang lain. Dan tidak pernah mengerti telunjuk Tuhan tertuju pada hati kita sebetulnya. Syakaralapa shantakarapa. Ora shantakarapa shantakaralapa shitikaralapa. Shikaralapa tashitakaralama shantakaralapa. Ora shantakara shitikambata shintikaralapa. Untuk shitikara bata shitikanda hapata karala bata shintikaraba. Mondo shintikara hashinte kimitangkarala bata kasintikaralaba. Untuk shinta harapa shintikaraba shitikarala bata karalaba. Mondo shintikara hashondo kamata karala bata karaba. Neshitikara sentekama sondo karabata shinta harapata kayalaba. Mende shinde karaha sondo karalapa takashete karalapa lapa. Mondo shinde karalapa shete karalapa takashata karalapa. Oro shanda karalapa shata karalapa lapa. Ada banyak hati yang dingin sekali hari-hari ini. Dingin sekali. Dingin dengan Tuhan, dingin sekali. Tidak ada lagi kehangatan bersama dengan dia. Dingin semua hanya karena terpaksa. Karena aku orang Kristen, karena biasa kebaktian, terpaksa. Tapi hatimu dingin, beku sekali. Dan roh di dalam gak bisa bergerak bebas, terkendala karena kebekuan hati yang ada. Teriak minta apinya membakar kembali, saudara. Minta apinya membakar kembali. Syakarapa shatakarapa shatakaralapa lapa.